Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Hufairo. Di sini saya akan menjelaskan tentang vaksin dan vaksinasi. Ini adalah beberapa poin penting yang akan saya jelaskan mengenai vaksin dan vaksinasi. Definisi vaksin. Apa sih vaksin itu? Jadi, vaksin adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Vaksin terdiri dari banyak jenis dan kandungan. Masing-masing vaksin tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap berbagai penyakit yang berbahaya. Vaksin dapat mengandung antibiotika, stabilizer, dan pengawet. Vaksin berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh, mencegah dari infeksi dan tertularnya penyakit. Apa saja jenis-jenis vaksin? Vaksin memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah vaksin mati. Vaksin mati atau disebut juga vaksin tidak aktif adalah jenis vaksin yang mengandung virus atau bakteri yang sudah dimatikan dengan suhu panas, radiasi, atau bahan kimia. Proses ini membuat virus atau kuman tetap utuh namun tidak dapat berkembang biak dan menyebabkan penyakit di dalam tubuh. Contoh vaksin mati adalah vaksin polio, vaksin DPT, dan vaksin flu. Yang kedua ada vaksin hidup. Vaksin hidup dapat memberikan kekebalan yang lebih kuat dan perlindungan seumur hidup, meski hanya diberikan 1 atau 2 kali. Namun demikian, vaksin ini tidak dapat diberikan pada orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Contohnya pada penderita HIV atau AIDS atau orang yang menjalani kemoterapi. Sebelum diberikan, vaksin hidup perlu disimpan di dalam lemari pendingin khusus agar virus atau bakteri tetap hidup. Suhu yang tidak sesuai akan mempengaruhi kualitas vaksin, sehingga imunitas yang terbentuk tidak optimal. Contoh dari vaksin hidup adalah vaksin MMR, vaksin BCG, vaksin cacar air, dan vaksin rotavirus. Yang ketiga ada vaksin toksoid. Beberapa jenis vaksin dapat memproduksi racun yang bisa menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh. Vaksin toksoid berfungsi untuk menangkal efek racun dari bakteri tersebut. Vaksin ini terbuat dari racun bakteri yang diolah secara khusus agar tidak berbahaya bagi tubuh, namun mampu merangsang tubuh untuk membentuk kekebalan terhadap racun yang dihasilkan bakteri tersebut. Contoh dari vaksin toksoid adalah tetanus toksoid dan vaksin difteri. Yang keempat adalah vaksin biosintetik. Jenis vaksin ini mengandung antigen yang diproduksi secara khusus, sehingga menyerupai struktur virus atau bakteri. Vaksin biosintetik mampu memberikan kekebalan tubuh yang kuat terhadap virus atau bakteri tertentu dan dapat digunakan oleh penderita gangguan sistem kekebalan tubuh atau penyakit kronis. Contoh vaksin jenis ini adalah vaksin HIV dan vaksin mRNA. Agar dapat bekerja dengan efektif dan bisa bertahan lebih lama, sejumlah vaksin mengandung bahan lain seperti thiomersal atau merkuri sebagai bahan pengawet vaksin, serum albumin, formalin, gelatin, dan antibiotik. Bagaimana cara kerja vaksin? Jadi, vaksin dibuat dari virus yang dilemahkan akan membantu tubuh mengenali virus asli dan melatih sistem imun untuk melawannya. Mikroba yang terkandung dalam vaksin akan berperan sebagai antigen. Zat ini akan merangsang sistem imun kita dalam tubuh agar menghasilkan antibodi yang bisa melawan suatu penyakit. Jika terpapar virus, tubuh bisa segera memproduksi limfosit atau antibodi yang diproduksi imun tubuh. Antibodi tersebut kemudian akan menyerang virus tersebut. Virus akan dihancurkan dinetralisasi oleh antibodi.
Berikut adalah keuntungan dan kerugian vaksin. Keuntungan vaksin hidup. Yang pertama, tunggal. Dosis kecil diberikan dengan rute alamiah. Kedua, memacu imunitas lokal menyerupai infeksi alamiah. Yang ketiga, vaksin hidup memberikan stimulasi antigenik secara terus-menerus sehingga tersedia cukup waktu untuk produksi sel memori patogen yang dilemahkan dapat bereplikasi dalam sel penjamu. Kerugian vaksin hidup. Kontaminasi virus onkogenik dan jaringan kultur menjadi virulen inaktivasi oleh perubahan cuaca penyakit pada penjamu. Yang kedua, imunokompromise atau penderita HIV, infeksi berkepanjangan, BCG, limfadenitis lokal, kesalahan imunitas atau rekonstitusi rantai dingin, kurang aman dibandingkan dengan vaksin mati. Keuntungan vaksin mati. Yang pertama, aman. Kedua, stabil atau batch vaksin tunggal diketahui, demikian juga keamanan dan efikasinya. Kerugian vaksin mati. Yang pertama, diperlukan dosis multiple dan booster. Yang kedua, diberikan dengan suntikan rute tidak alamiah. Yang ketiga, diperlukan kadar antigen tinggi. Yang keempat, efisiensi variabel. Pentingnya vaksin untuk mencegah penyakit. Setiap orang perlu mendapatkan vaksin, terutama bayi dan anak-anak, karena mereka memiliki daya tahan tubuh yang masih lemah dan berkembang. Namun, selain bayi dan anak-anak, orang dewasa juga perlu mendapatkan vaksin. Orang dewasa disarankan untuk mendapatkan vaksin jika ia memiliki beberapa kondisi atau faktor risiko tertentu seperti berusia lanjut, sedang hamil dan menyusui, penyakit kronis seperti asma, diabetes, dan penyakit jantung, daya tahan tubuh yang lemah, misalkan karena kemoterapi, riwayat operasi transplantasi organ, atau menderita infeksi HIV, belum pernah mendapatkan imunisasi wajib sebelumnya, bekerja di tempat yang berisiko tinggi menular infeksi seperti rumah sakit atau laboratorium klinik. Adakah efek samping yang akan terjadi setelah penggunaan vaksin? Pemberian vaksin seringkali menimbulkan efek samping, namun biasanya minor dan akan menghilang dalam 1 atau 2 hari. Beberapa efek samping tersebut antara lain adalah rasa gatal dan tidak nyaman pada area bekas suntikan, rasa sakit, kemerahan atau pembekakan pada area bekas suntikan, demam ringan, ruam ringan pada kulit, serta pusing, rasa mual atau pingsan, atau biasanya pada remaja, dan sakit kepala. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.